Dr. Haji Yaswardi MSI, yang kami hormati Koordinator Pokja Data Publikasi dan Komunikasi Bapak Ahmad Budi Dharma Eskom MM, yang kami hormati narasumber Bapak Fuad Hasan SMN, selaku Subkoordinator Pokja Regulasi dan Transformasi Tata Kelola SDM Guru SMK. Dan tidak lupa saya ingin menyapa yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten di wilayah Jambi beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten di wilayah Sumatera Selatan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten di wilayah Lampung beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala LPMP Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung beserta jajarannya, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua hingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam daring pada acara Coaching Klinik Program Guru Penggerak Angkatan 7 Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung pada siang hari ini, Jumat 25 Maret 2022. Senang sekali saya Dian Tetra Yunita, selaku MC sekaligus moderator pada acara siang hari ini untuk menyapa Bapak Ibu hadirin. Saya berharap semoga Bapak Ibu hadirin selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti acara hingga akhir nanti. Baik Bapak Ibu hadirin, kita mulai acara dengan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Koordinator Pokja Data Publikasi dan Komunikasi Bapak Ahmad Budi Dharma Eskom MM. Pada Bapak Budi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Dian Tetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Dr. Haji Yaswardi MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di 42 kabupaten, terdiri dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, dari Dinas Pendidikan Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyu Asin, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dinas Kabupaten Muara Enim, Dinas Kabupaten Lahat, Dinas Kabupaten Musirawas, Dinas Kabupaten Banyu Asin, Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang, Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Penungkal Abab Lemantang Ilir, Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli, Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Kabupaten Lampung Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tenggamus, Dinas Pendidikan Kabupaten Lawang Timur, Lampung Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, Dinas Kabupaten Ringsewu, Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, dan di ke-42 yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, beserta para jajaran di masing-masing 42 kabupaten yang terdaftar dalam sasaran pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini.
Lalu yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Fuad Hasan MSN, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu, peserta sosialisasi tata cara pendaftaran program guru penggerak dan pengajar praktik Angkatan 7 yang kami banggakan dan muliakan. Mohon izin Bapak Direktur sedikit melaporkan karena Bapak juga dalam menunggu untuk keberangkatan sedikit kami sampaikan. Ini adalah sosialisasi kedua dari program guru penggerak Angkatan 7 untuk memberikan, ya tujuannya program guru penggerak ini untuk memberikan bekal kepada para guru berupa kemampuan kepemimpinan, pembelajaran, dan pedagogi sehingga harapannya mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar sekolah. Mohon izin Bapak Direktur, pada sosialisasi pertama cukup banyak yang sudah hadir sekitar 389 dan narasumbernya dihadiri oleh alumni dari guru penggerak yaitu Bapak Samsuri SPD, PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Kota Bandar Lampung, dan alumni guru penggerak Ibu Marleni MPD yaitu guru SMP Negeri 2 Lahat Sumatera Selatan. Program guru penggerak Angkatan 7 dibuka dari tanggal 14 Maret sampai dengan 15 April 2022. Untuk kuota di tahun 2022 untuk Angkatan 7 ini untuk 3 provinsi di Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung yang menjadi tugas dari sosialisasi Direktorat Pendidikan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yaitu di 42 kabupaten di 3 provinsi yang tadi disebutkan. Sementara ini laporan yang kami terima yang mendaftar sudah cukup banyak Pak Dir, yaitu 11.068. Namun yang submit baru 2,96%. Dan kemarin di sosialisasi pertama juga banyak para peserta Bapak Ibu guru yang menanyakan terkait tata cara pendaftaran. Jadi di tanggal 25 Maret ini kita melaksanakan sosialisasi kedua dengan tema tata cara pendaftaran program guru penggerak dan pengajar praktik. Baik Bapak Direktur, hal singkat itu yang dapat kami laporkan. Insya Allah sosialisasi kedua ini akan kita pandu, akan kita dampingi Bapak guru hebat di wilayah 3 provinsi tersebut untuk mendaftar guru penggerak maupun pengajar praktik. Mohon arahan dan membuka secara resmi acara sosialisasi kedua ini oleh Pak Direktur Dr. Haji Yaswardi MSI. Untuk waktu dan kesempatan kami mohon perkenannya dan saya kembalikan laporan ini kepada Ibu Dian Tetra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Budi atas laporan yang telah disampaikan. Baik, acara selanjutnya pengarahan sekaligus membuka acara coaching klinik program guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang akan disampaikan oleh Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Dr. Haji Yaswardi MSI. Kepada Bapak Yaswardi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dian Petra. Sebelum saya lanjutkan, terdengar suara saya dengan baik Bu Dian? Terdengar jelas Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi. Narasumber Mas Fuad, Bapak dan Ibu peserta coaching klinik guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Pertama, terima kasih dan apresiasi kepada Mas Budi dengan tim yang telah menggagas adanya event coaching klinik pada kesempatan ini. Saya pendek saja yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, terima kasih telah mendaftar. Yang kedua, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk segera mempersiapkan segala dokumennya dalam rangka bisa mendaftarkan dirinya secara online, yaitu yang disebut dengan coaching klinik.
pastikan Bapak dan Ibu dokumen yang Bapak unggah nantinya, salah satu diantaranya adalah dokumen EC dan dokumen-dokumen lainnya yang sangat penting, itu akan mengantarkan Bapak dan Ibu itu nantinya memiliki peluang untuk dinyatakan lolos di dalam seleksi ini. Jadi untuk itu kepada Bapak dan Ibu, karena pendekatan pendaftaran kita itu online, pastikan Bapak dan Ibu posisi Bapak dan Ibu waktu mengunggah dokumen benar-benar connecting internetnya itu teroptimalkan dengan baik. Dan pastikan Bapak dan Ibu siap untuk mendaftar lengkap dengan dokumen-dokumen yang bersyaratkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru penggerak bukan cuma sebagai seorang guru biasa, tapi guru penggerak adalah instructional leader. Diberikan ruang dan kesempatan untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas Bapak dan Ibu, dan jabatan-jabatan lainnya di bidang pendidikan, termasuk instructional coach, pelatih Bapak dan Ibu. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu, yakinkan kesempatan ini Bapak dan Ibu tidak terulang 2 kali. Saya berharap pada kesempatan ini kepada guru-guru hebat yang berasal dari 3 provinsi, 42 kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini. Raih kesempatan ini dengan optimal. Pastikan Bapak dan Ibu siap untuk mengikuti seleksi dari awal sampai akhir. Sampai mengikuti diklat dan menyatakan lolos Bapak dan Ibu. Kami yakin dan percaya, banyak guru-guru hebat di Sumatera Selatan, banyak guru-guru hebat di Jambi, banyak guru-guru hebat yang ada di Lampung. Untuk itu kami sekali lagi mengundang kepada Bapak Ibu guru hebat, mendaftar dan lengkapi segala dokumennya. Kepada Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, kami sangat berharap sekali, tolong difasilitasi bagaimana guru-guru ini bisa mendaftar secara optimal. Biasanya Bapak dan Ibu bila ada connecting internetnya lemah di satu titik, dinas dibolehkan Bapak dan Ibu mengundang calon-calon guru penggerak ini untuk hadir di dinas dalam rangka bisa mengakses informasi sekaligus mendaftar. Kami rasa ini Bapak dan Ibu sekali lagi terima kasih. Kebenaran ini saya harus Terputus suaranya. Mohon izin terputus suaranya ya, Mbak Dian. Iya. Bicara. Baik, sepertinya Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin karena gangguan sinyal, karena Bapak Direktur sedang di perjalanan. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin saya lanjutkan sedikit saja bahwa program Guru Penggerak Angkatan 7 ini agak berbeda dengan Angkatan 1 sampai ke 4 ya, kalau enggak. Karena yang perbedaan pertamanya adalah durasi pelatihannya yang Angkatan 1 dan 4 itu 9 bulan, Angkatan 5, 6, 7 ini menjadi 6 bulan, tapi tetap dengan lebih cepatnya waktu pelatihan guru penggerak angkatan 7 ini menjadi 6 bulan tidak mengurangi dari substansi dalam program guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, ini Pak Dir Rias sepertinya sudah kembali lagi. Silakan Pak Dir. Tadi terputus. Suaranya masih mute Pak Dir. Baik Mas, Bapak dan Ibu mohon maaf saya di perjalanan. Lanjut oleh Mas Fuad untuk hal-hal teknis. Sekali lagi terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coaching klinik ini secara resmi kita nyatakan dibuka. Sukses mulia untuk kita semua. Kembali kepada Mbak Tetra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas arahan sekaligus membuka acara coaching klinik program Guru Penggerak Angkatan 7 Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, Bapak Ibu hadirin, kita memasuki acara yang kita tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan setelah itu ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu hadirin, materi pertama tentang penjelasan teknis pendaftaran program guru penggerak yang akan dibawakan oleh Bapak Fuad Hasan SMN, selaku Subkoordinator Pokja Regulasi dan Transformasi Tata Kelola SDM Guru SMK. Kepada Pak Fuad, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Terdengar suara saya Mbak Dian? Terdengar jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Haji Yaswardi MSI. Yang saya hormati Koordinator Pokja Data dan Publikasi, Bapak Ahmad Budi Dharma MM. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sumatera Selatan, beserta jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di 14 kabupaten kota di Provinsi Lampung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi daerah sasaran dari program Guru Penggerak di Angkatan 7 ini. Kemudian yang saya hormati Ketua MKPS, MKKS, MGMP, KKG, IGTKI, beserta jajarannya. Kemudian saya hormati Asosiasi Profesi Guru dan Tenaga Pendidikan, serta yang wabil khusus yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak di 3 provinsi yang menjadi daerah sasaran di program Guru Penggerak Angkatan 7 ini yang telah hadir bersama kami dalam kegiatan sosialisasi program Guru Penggerak di Angkatan 7. Dalam hal ini adalah sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan utama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, berkat nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Kemudian juga tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk program Guru Penggerak ini mungkin di daerah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jambi yang saat ini kita sosialisasikan, ini tidak asing lagi ya Bapak Ibu untuk program ini, karena di angkatan-angkatan sebelumnya mulai dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 6 provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung menjadi daerah sasaran. Namun memang mungkin ada kabupaten kota yang di angkatan 1 sampai dengan 6 ini menjadi sasaran kembali di angkatan ke-7. Seperti itu. Jadi untuk informasi mengenai guru penggerak, kemudian tata cara, mungkin prosedur dan lain sebagainya, Bapak Ibu sudah mungkin sudah mengetahui ya sedikit ataupun banyaknya dari program guru penggerak ini. Tadi yang telah disampaikan oleh Pak Budi bahwa untuk angkatan ke-7 ini mungkin ada perubahan-perubahan atau penyempurnaan ya daripada angkatan sebelumnya. Untuk angkatan ke-7 ini memang kita mulakan sosialisasi ya serentak Bapak Ibu, jadi seluruh Indonesia, di seluruh daerah yang menjadi daerah sasaran, ini kita sosialisasikan untuk menjaring guru-guru hebat yang dikatakan oleh Pak Dir tadi, bahwa inilah kesempatan untuk menjadi guru yang hebat, yang untuk menjadi guru pemimpin pembelajaran dalam program guru penggerak ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih singkatnya saya akan share mengenai tadi yang disampaikan oleh tata cara pendaftaran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa tujuan dari di sini adalah menjaring. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, ini diharapkan pada kesempatan ini sampai dengan nanti penutupan pendaftaran, ini sudah sampai ke pengiriman berkas Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Pak Budi tadi bahwa untuk Provinsi Jambi Bapak Ibu, jadi dari kandidat yang sudah mendaftar di sini ada 1.392 kandidat. Ini yang baru mengajukan atau yang baru mungkin sampai ke pengiriman berkas ini baru 29 Bapak Ibu. Jadi ini masih sangat banyak yang belum meneruskan ya pendaftarannya sampai dengan ke pengiriman berkas seperti itu. Kemudian untuk Provinsi Lampung, dari yang telah mendaftar di sini kandidatnya sebanyak 2.785, ini baru mendaftar atau sampai dengan pengiriman berkas melengkapi atau sampai dengan pengisian esai di sini baru 81 kandidat ya Bapak Ibu. Jadi ini juga masih sangat banyak yang belum meneruskan sampai dengan ke selesai daripada seleksi tahap pertamanya. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Selatan dari kandidat 5.496 nih yang sudah mendaftar, ini yang baru menyelesaikan sampai dengan pengiriman berkas, ini sebanyak 125 kandidat Bapak Ibu. Jadi dalam kesempatan ini kami mengajak kepada yang masih belum meneruskan dari pendaftarannya sampai dengan akhir nanti ya di bulan April, ini jangan sampai nanti di akhir-akhir baru kita selesaikan seperti itu. Jadi mumpung ada waktu di saat ini sampai dengan nanti 5 hari ke depan Bapak Ibu sudah menyelesaikan dari pengiriman berkas dari seleksi tahap pertama di angkatan ke-7. Seperti itu harapan kami ya Bapak Ibu dengan pelaksanaan sosialisasi kita dalam rangka tata cara pendaftaran ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk tata cara pendaftarannya di sini. Jadi Bapak Ibu ya sudah mengenal jadi portal guru penggerak ya, dari guru penggerak di sekolah.penggerak.go.kemdikbud.id/guru penggerak. Jadi masuk ke dalam portalnya, Bapak Ibu akan ditampilkan di sini dua pilihan ya Bapak Ibu. Jadi daftar guru penggerak sebagai peserta guru penggerak atau daftar sebagai pengajar praktek seperti itu. Kemudian di dalam portal ini pun ada fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa lihat di sini seperti lini masa kapan selesai pendaftaran di seleksi tahap pertama ini, kemudian detail programnya apa saja, kemudian video-video mengenai tutorial tata cara pendaftaran yang Bapak Ibu telah tonton sebelum kita mulai sesi ini, itu juga ada di dalam portal program guru penggerak ini. Kemudian juga fasilitas pertanyaan apa saja yang ditanyakan, ini juga mungkin Bapak Ibu yang masih bingung, masih ada yang pertanyaan mungkin juga ada di dalam FAQ ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu setelah diarahkan ke dalam portal di sini ke yang program guru penggeraknya ya,
Bapak Ibu ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu masuk setelah klik ke program guru penggerak sebagai peserta, Bapak Ibu masuk ke dalam laman guru penggeraknya. Nah ini login ini berdasarkan SIM PKB Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu lupa password kata sandinya, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan admin Dapodik di dinas pendidikan masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut setelah masuk, Bapak Ibu bisa mengklik daftar sekarang. Nah ini nama Bapak Ibu sudah ada, kemudian daftar sebagai peserta guru penggerak. Kemudian setelah mengklik daftar, maka di sini ada pilihan sebagai calon peserta guru penggerak dan calon pengajar praktik atau pendamping dari guru penggerak. Jadi kriteria atau persyaratan sebagai peserta, sebagai pengajar praktik ini telah disosialisasikan sebelumnya ya. Atau Bapak Ibu juga bisa membuka kembali websitenya tadi yang mengenai informasi-informasi yang ada di dalam portal tersebut mengenai guru penggerak ini. Kemudian setelah centang di sini, Bapak Ibu klik daftar. Seperti itu. Dilanjutkan setelah daftar, maka akan tampil tampilan seperti di layar. Di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi ya dari kurikulum vitae atau biodata, kemudian juga esai, pengisian esai di langkah kedua. Jadi ada 2 langkah dalam pendaftaran di seleksi tahap pertama ini, Bapak Ibu. Jadi langkah pertama adalah mengisi kurikulum vitae, kelengkapan data Bapak Ibu. Kemudian nanti di dalam kurikulum vitae ini ada pengunduhan 4 dokumen ya Bapak Ibu. Jadi ada KTP, kemudian pengunduhan surat izin dari atasan, kepala sekolah Bapak Ibu, kemudian surat rekomendasi bisa dari atasan maupun dari teman sejawat Bapak Ibu. Kemudian satu lagi tambahan di sini ada unduhan SK dari kepala sekolah yang menyatakan Bapak Ibu aktif mengajar di situ atau SK tugas mengajar, lebih tepatnya SK tugas mengajar ya Bapak Ibu, itu juga diunduh pada program guru angkatan ke-7 ini. Jadi ada 4 unduhan. Setelah Bapak Ibu ditampilkan seperti ini nanti akan ada angkatan ke-7 ya. Kemudian Bapak Ibu ini jika Bapak Ibu ditampilkan ada tanda centang hijau di sini berarti sudah menyelesaikan. Kalau masih tanda seru ini, abu-abu ini masih belum ada yang belum diselesaikan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjut untuk tadi yang saya katakan untuk berkas di sini ada langkah pertama yaitu pengisian kurikulum vitae. Bapak Ibu mulai mengerjakan, klik saja dari mulai mengerjakannya. Kemudian nanti akan ditampilkan di sini ya Bapak Ibu, mohon informasi yang ada di dalam portal di sini ini mohon dibaca dengan teliti dan diharapkan disesuaikan dengan apa yang diperintahkan di dalam portal informasi yang ada di dalam portal ini ya, seperti formatnya, kemudian juga besaran katanya, jumlah katanya nanti juga seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik langsung mulai mengerjakan. Di sini akan diarahkan ke informasi kurikulum vitae ya Bapak Ibu. Jadi ada informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, kemudian dokumen penting. Nah, ini ada keterangannya di sini Bapak Ibu, jadi centang hijau statusnya sudah dilengkapi atau sudah diisi. Kemudian ini yang tanda tanya orange ini adalah status syarat opsional. Apabila tidak memiliki maka tidak wajib diisi.
Ini dilanjut, kemudian sampai ke dokumen penting. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu mengunduh, mengisi, melengkapi dari data yang di dalam kurikulum kita ini. Ini Bapak Ibu langsung nanti jika ada perubahan atau akan mengubah atau melengkapi, silakan diklik tandanya. Kemudian unduhan ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa ada proses mengunduh dokumen dari seperti KTP. Nah ini Arab perintah yang ada di informasi yang ada di aplikasi ini mohon diikuti. Kemudian Bapak Ibu unggah. Kemudian surat dukungan kepala sekolah. Nah ini template dokumennya ini sudah ada di dalam portalnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah menambah atau mengurangi. Namun diikuti saja, hanya mengisi. Nanti Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu isi, minta tanda tangan kepada kepala sekolah, ya. Kemudian kop surat ya, kop surat dari kepala sekolah, stempel, kemudian Bapak Ibu scan, Bapak Ibu kirim kembali ke dalam aplikasi unggahan. Begitu juga dengan surat rekomendasi, ini bisa dari kepala sekolah atasan langsung ataupun dari teman sejawat Bapak Ibu. Ya, kemudian SK mengajar. Nah, ini yang ditambahkan adalah SK mengajar. SK mengajar ini SK tugas mengajar, ya, ini tandanya oleh kepala sekolah. Seperti itu. Informasi mungkin untuk lebih memudahkan Bapak Ibu menyiapkan di hari sekarang, besok nih, Bapak Ibu unduh, download, Bapak Ibu download format-format ini, Bapak Ibu persiapkan, Bapak Ibu gabungkan dalam folder di dalam laptop Bapak Ibu sebelum membuka aplikasi, sehingga sudah siap, sehingga setelah membuka Bapak Ibu tinggal unggah, ambil dari folder yang Bapak Ibu telah siapkan, seperti itu. Ya, sini ada informasi besaran daripada tiap-tiap file yang akan diunduh. Jadi harus jelas namanya, nick-nya, seperti itu ya Bapak Ibu, tidak terbalik men-scan-nya seperti itu. Ini informasi-informasi lanjut sampai dengan status ya. Kemudian setelah kurikulum vitae unggahan 4 berkas tadi telah dikerjakan, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan lanjut ke pengisian esai di langkah kedua. Ya, di pengisian esai ini maka Bapak Ibu klik di sini. Nah, di sini akan ditampilkan informasi. Nah, di sini penting ya Bapak Ibu. Jadi ini informasi yang ada di aplikasi ini harap dibaca dan diikuti seperti itu. Kemudian mulai mengerjakan. Setelah mulai mengerjakan, lanjut ke kelengkapan esai di sini ya. Jadi esainya nanti Bapak Ibu jadi dikerjakan sendiri ya. Di sini ada informasi ya, jawablah pertanyaan ini berdasarkan pandangan pengalaman pribadi yang benar-benar pernah Bapak Ibu alami, seperti itu ya. Jadi yang pernah Bapak Ibu alami benar-benar ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sendiri. Jadi benar-benar origin ya, artinya tidak menyadur dari orang lain atau menyadur dari Google Meet Google informasi-informasinya. Jadi benar-benar pengalaman yang Ibu alami. Ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah proses dari pengisian esai ini Bapak Ibu baca apa yang ditanyakan, kemudian Bapak Ibu jawab. Nah, ini ada besaran jumlah huruf ya Bapak Ibu yang harus dipenuhi, jumlah karakter yang harus Bapak Ibu penuhi. Nah, itu harus ikuti, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Karena kalau kurang dia tidak akan lanjut ke dalam pertanyaan berikutnya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu yang
harus diperhatikan. Kemudian juga ini ada waktu yang harus pengerjaannya. Ini maka teknis sebelum di angkatan-angkatan sebelumnya mereka biasanya melihat jawaban pertanyaan, kemudian mereka akan ketik terlebih dahulu di Word seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti setelah membuka ini karena ada waktunya, kemudian Bapak Ibu tinggal copy jawaban yang telah Bapak isi di Word itu untuk dipindahkan ke dalam aplikasi ini sehingga cepat pengerjaannya, tidak memakan waktu yang banyak seperti itu. Kemudian ini contoh saja dalam di pengisian esai bahwa ada format seperti yang di layar. Setelah kelengkapan esai terpenuhi, maka Bapak Ibu akan ditampilkan seperti yang di layar ini, tanda centang hijau ya Bapak Ibu. Jadi ini menandakan bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan melengkapi pengisian kelengkapan esai tersebut. Ya, setelah selanjutnya ini dipastikan ya Bapak Ibu bahwa yang telah menyelesaikan ini akan ditampilkan centang tanda centang hijau ini. Jadi langkah pertama telah selesai, langkah kedua telah selesai. Maka ini hal yang terpenting dan jangan sampai Bapak Ibu melupakan. Jadi setelah ditampilkan seperti ini, Bapak Ibu harus mengklik kirim berkas ini ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Gitu. Karena jika tidak sampai ke klik tombol kirim berkas ini berarti belum selesai gitu ya Bapak Ibu, jadi belum terdata nih. Maka dipastikan data-data Bapak Ibu yang sudah centang hijau ini agar masuk finish ya, menyelesaikan daripada program seleksi dari langkah 1 dan 2 ini, maka proses di akhirnya harus mengklik kirim berkas. Itu ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai dilupakan. Ini banyak di angkatan sebelumnya yang mungkin ketidaktahuan atau kurang informasian, jadi kirim berkas ini tidak diklik seperti itu. Setelah kirim berkas, maka telah selesai Bapak Ibu menyelesaikan langkah pertama, langkah kedua dari seleksi tahap pertama ya Bapak Ibu. Jadi ini lini masa yang ada di tahapan seleksi angkatan ke-7. Jadi yang pertama di sini pendaftaran dan seleksi tahap pertama. Artinya tahap pertama itu ya tadi yang pengisian esai dan kurikulum vitae itu ya Bapak Ibu. Jadi ini kemudian tahap keduanya, seleksi tahap kedua, ini nanti wawancara dan simulasi mengajar setelah dinyatakan lulus di seleksi tahap pertamanya. Kemudian nanti pengumuman, kemudian pendidikan guru penggeraknya, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini untuk lini masa segala macam ya. Kemudian juga untuk tadi yang saya skip tadi, untuk pengajar praktik ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu persyaratannya sesuai untuk mendaftar sebagai pengajar praktik atau pendamping di guru penggerak ini, maka daftarkan sebagai pengajar praktik ya. Nah ini prosesnya sama Bapak Ibu, jadi pengajar praktik itu persyaratannya ada ya dalam sosialisasi kemarin, kemudian juga ada di portal sini. Jika Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah atau lainnya, di sini ada pilihan. Jadi setelah masuk login tadi, jadi loginnya, nah, ini daftar pengajar praktik, nanti Bapak Ibu pilih. Jika Bapak Ibu guru, kepala sekolah atau praktisi pendidikan, ya Bapak Ibu tinggal klik aja, kemudian sama di sini, jadi akunnya, tapi di sini akunnya namanya loginnya berdasarkan akun email Bapak Ibu ya, jadi seperti itu. Setelah masuk maka dilengkapi daftar sekarang, kemudian klik sama ya, maka akan ada pengisian juga di kurikulum vitae sama
nanti dokumen penting dan pengisian esai sama seperti peserta di guru penggeraknya. Seperti itu untuk yang pengajar praktiknya. Tuh, kemudian untuk informasi tadi dikatakan Ibu, jadi untuk informasi-informasi ini silakan Bapak Ibu dapatkan dari teman rekan, dari yang ada di sekolah Ibu mungkin yang sudah menjadi guru penggerak ya Bapak Ibu, kemudian juga mungkin tentunya dari portal guru penggerak ini ya Bapak Ibu. Jadi berbagai informasi dari angkatan pertama kedua itu sudah ada semua di sini. Kemudian tanya jawabnya pun ada, videonya pun ada, seperti itu ya. Di sini ya Bapak Ibu, jadi tanya jawabnya ada di sini sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Di situ ada fitur-fiturnya, video, lini masanya, FAQ-nya, seperti itu. Jadi informasinya jelas. Kemudian jika ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu ya dalam mengisi di sana setelah program sosialisasi ini masih ada pertanyaan juga, Bapak Ibu tinggal klik di sini ya, hubungi kami ini akan dijawab oleh tim helpdesk dari program guru penggerak ini yang setiap hari Bapak Ibu. Jadi setiap hari akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu jika Bapak Ibu ada pertanyaan seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin informasi-informasi dan tata cara ini juga kami akan berikan apa yang kami tahu ya. Jadi ini sangat mudah sih sepertinya, sangat mudah. Tinggal Bapak Ibu menyiapkan unduhan dari 4 dokumen, kemudian juga persiapan yang Bapak Ibu dalam pengisian esai seperti itu. Ini informasi-informasi ini Bapak Ibu persiapkan. Ya kami harapkan dari data yang tadi kami sampaikan di sini untuk Provinsi Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan ini dapat meningkat ya, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Direktur tadi seluruhnya bisa mendaftar di semua kandidat yang tadi yang jumlahnya sampai dengan 5.000 di Sumsel, kemudian 2.000 di Lampung, dan 1.000 sekian di Jambi itu semuanya menjadi kandidat pendaftaran. Jadi semuanya submit ke dalam klik pengiriman berkas. Itu yang kami harapkan. Semoga di 5 hari ke depan ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu ya Bapak Ibu, karena informasi segala macamnya sudah ada, pengalaman-pengalaman mengenai guru penggerak ini juga sudah ada. Itu saja, mohon maaf jika ada kekhilafan, ada yang tidak sopan kami berbicara, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad atas pengarahannya yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu. Baik, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Fuad. Kita ajukan dengan raise hand ya Bapak Ibu. Ini sudah ada ini yang pertama dari Ibu Rinta Febuanti. Ibu Rita silakan untuk di mute dan kalau bisa wajahnya di videonya dibuka Ibu. Ibu Rinta Febuanti. Belum. Oh ya, silakan Ibu Rinta. Ya, halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Fuad? Saya dari Lampung, Bu. Ya. Ya, mau tanya, kan saya baru ingat kalau Zoom-nya mulai jam 4, Bu. Jadi saya baru join. Nah, saya mau tanya soalnya ada simpang siur kan, Bu. Pertama, masalah apa sih
keuntungan guru penggerak itu apa sih Bu sebenarnya? Karena ada yang bilang A, ada yang bilang B, kan seperti itu. Lalu yang kedua, untuk masalah login, saya udah daftar ya Bu ya, yang angkatan 7 tadi pagi. Terus di situ ada kalau nggak salah rekomendasi GP 7 ya Bu ya. Itu tidak harus kepala sekolah yang tanda tangan Bu, atau boleh teman sejawat atau seperti apa? Itu saja pertanyaannya Bu. Jadi kan di situ ada dua ya Bu ya yang di share itu. Yang pertama itu rekomendasi kepala sekolah ya Bu ya. Terus juga itu rekomendasi GP 7 itu yang isi tanda tangan kepala sekolah, apa boleh guru yang lain Bu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fuad, mau ada pertanyaan yang lain dulu atau langsung dijawab Pak Fuad? Ya, jawab aja ya satu-satu Oh ya, ya. silakan Pak Fuad. Terima kasih Mbak Bu Rinta tadi ya, makasih atas pertanyaannya Bu. Jadi apa keuntungan ya? Keuntungan dari jika saya menjadi guru penggerak. Tadi dikatakan seorang guru penggerak itu diharapkan menjadi pemimpin pendidikan di masa depan ya Bapak Ibu. Jadi instructional leader atau diharapkan dia menjadi pemimpin pendidikan. Jadi dia bisa bekerja sama dengan kepala sekolahnya, itu sebagai pemimpin bisa menggerakkan di lingkungan sekolahnya. Kemudian bisa bekerja sama bermitra dengan pengawas sekolah. Ini yang lebih luas lagi. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa menggerakkan komunitas pendidikan di wilayah Bapak Ibu seperti itu. Jadi harapan keuntungan ya jelas Bapak Ibu mendapatkan pendidikan selama 6 bulan ya saat ini ya, dengan jumlah jam pelajaran itu 301 jumlah jam pengajarannya Bapak Ibu. Jadi yang mungkin informasi pendidikan, kemudian juga nanti Bapak Ibu bisa langsung berpraktek langsung ke dalam satuan pendidikan Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu dalam program pendidikan guru penggerak ini tidak akan mengganggu proses belajar mengajar Bapak Ibu di kelas ya, di sekolah Bapak Ibu seperti itu, karena di sini pendidikannya kebanyakan adalah dilakukan secara daring Bapak Ibu. Jadi hanya nanti ada lokakarya itu sampai dengan setiap bulannya sekali itu akan bertemu, Bapak Ibu akan didampingi oleh pengajar praktik, fasilitator, ya akan bertemu dengan rekan-rekan sama guru penggerak yang ada di kabupaten di sekitar Bapak Ibu seperti itu. Jadi informasi pengalaman best practice itu akan Ibu dapatkan pastinya seperti itu ya. Bapak Ibu juga jika ada kesulitan dalam di kelasnya di satuan pendidikan bisa langsung bertanya didampingi, kemudian ditanyakan oleh fasilitator yang ada seperti itu. Jadi berbagai keuntungan yang akan Bapak Ibu dapatkan seperti itu ya. Bapak Ibu juga di sini akan meningkat kompetensi Bapak Ibu, kemudian pengalaman belajar mandiri yang kelompoknya, kemudian juga pengalaman mendapatkan bimbingan dari mentoring dari pengajar praktik ya Bapak Ibu, kemudian mendapatkan komunitas belajar baru, kemudian mendapatkan sertifikat pendidikan ya 300 lebih JP ini. Kemudian juga piagam guru penggerak seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, Bu Rinta ya, Bu Rinta. Ya Bu Rinta. Jadi informasi keuntungan dari program guru ya Insya Allah akan banyak Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Kemudian yang kedua apa tadi yang ditanyakan Mbak surat yang harus surat yang harus ditandatangan kepala sekolah. Iya, jadi surat itu kan ada 4 dokumen yang tadi saya sampaikan ya, bahwa KTP, kemudian surat izin dari kepala sekolah atasan langsung. Jadi ini surat izin ya harus dari kepala sekolahnya langsung ya Bapak Ibu, karena program ini kan program guru penggerak ini harus mendapat izin
ya dari kepala sekolahnya, Bapak Ibu. Jadi kami meminta surat izin itu memang benar-benar dari kepala sekolahnya. Kemudian surat rekomendasi dari teman rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa dari kepala sekolah Bapak Ibu langsung bisa, atau kalau tidak ada bisa dengan teman sejawat Bapak Ibu. Nah, ini bisa seperti itu. Kemudian yang satu lagi yang baru adalah SK tugas mengajar, ya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah tentunya. Kalau tugas mengajar itu kan seperti itu, Bu Rinta dan Bapak Ibu yang hadir mungkin cukup menjawab dari pertanyaan yang ada. Kemudian untuk informasi lengkapnya, Bu Nita, Bapak, Ibu juga bisa buka ya laman guru penggerak. Di situ ya di FAQ yang Ibu tanyakan ini ada di dalam FAQ di guru penggerak itu. Itu saja, Mbak Sinta, terima kasih. Ya. Bu Dian, Pak Fuad. Bu Dian, iya, maaf ya, Bu Dian. Ya, iya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rido Dinata. Pak Rido, silakan Pak untuk pertanyaannya. Bisa di-mute dulu Pak dengan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya tanyakan di minggu lalu saat sosialisasi pertama. Lebih ke teknis sebenarnya, Bu. Nah, pertanyaan pertama saya adalah, saya sebenarnya sudah mendaftar, tapi sebenarnya itu salah klik, Bu, antara pengajar praktik dan guru penggerak. Yang saya klik di awal, karena awal-awal pertama itu ya, belum ada sosialisasi dan sebagainya. Ketika saya lagi malam-malam lah, lihat, ya coba, ternyata yang saya klik itu pengajar praktik. Pertanyaan saya, apakah bisa di-reset itu, Bu? Dan yang saya inginkan adalah mendaftar guru penggerak, bukan pengajar praktiknya. Karena step by step maksud saya seperti itu. Apakah bisa di-reset kembali dan saya bisa mendaftar ke guru penggerak? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, Pak, kaitan dengan, karena kemungkinan angkatan 7 ini berdekatan juga dengan program lain, yaitu PPG, program profesi guru. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bolehkah kami para guru mengikuti dua program ini, sekolah penggerak dan kebetulan saya juga ya mendaftar juga di program profesi guru. Apakah bisa dua-duanya berjalan bersamaan atau seperti apa? Mohon petunjuknya. Yang ketiga tadi untuk berkas penguploadan untuk SK mengajar, itu SK dari kepala sekolah yang terbaru atau seperti apa? Mohon juga petunjuk dan pencerahannya, Pak Fuad. Itu saja yang mungkin saya tanyakan. Sekali lagi mohon petunjuk dan pencerahannya, Pak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fuad, ini ada 3 pertanyaan. Baik, iya. Baik, terima kasih Pak Rido ya, Pak Rido Dinata. Ini dari mana Pak Rido? Saya dari UPT SMP 1 Pak Sukapring, Pak, Lampung. Oh, Lampung ya, baik. Masih Pak Rido nih, pertanyaannya tadi salah mengklik ya. Di sini Pak Rido sudah mengklik sebagai pengajar praktik ya Pak Rido ya. Jadi Pak. Sebenarnya maunya sebagai peserta guru penggerak ya gitu. Jadi bisa Bapak Rido bisa di reset ya Pak Rido reset saja. Jadi nanti mengulang lagi tampilannya sebagai klik sebagai peserta guru penggerak seperti itu. Selama
durasi tanggal sampai dengan tanggal seleksinya ini berakhir seperti itu ya, itu masih bisa di reset seperti itu. Kemudian yang kedua, ini jika bentrok ya dengan program PPG seperti itu. Jadi di dalam sosialisasi kita kemarin juga telah dijelaskan mungkin ya dari narasumber-narasumber yang ada. Jadi di persyaratan sebagai peserta guru penggerak itu, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu di klausulnya itu kan ada di situ ya, kalau Bapak Ibu baca bahwa di sini di poin 8 di kriteria umum itu tidak sedang mengikuti kegiatan diklat, CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Ridho pastikan bahwa program PPG ini apakah berbenturan dengan pendidikan guru penggerak itu, tanggal atau bulannya, seperti itu ya. Karena kan di Linmasa ini angkatan 7 sudah dijelaskan tadi, ya nanti di bulan November atau Agustus atau November nanti. Apakah program PPG itu berbenturan di situ, Pak? Kalau berbenturan, Bapak Ibu ikuti saja program yang diutamakan. Nah, seperti PPG misalnya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang mengetahui, Bapak Ibu Pak Ridho nanti yang bisa menentukan seperti itu. Jadi intinya tidak berbenturan, artinya tidak sedang mengikuti kegiatan yang lain. Seperti itu ya. Itu ya Pak Ridho. Kemudian yang pertanyaan ketiga, ini SK mengajar yang terbaru Bapak Ibu ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa dengan SK mengajar ini Bapak Ibu memang aktif ya. Aktif mengajar di situ. Memang guru yang aktif mengajar di sekolah tersebut seperti itu. Itu saja sih Pak Ridho yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab. Ya, sebentar Pak, mohon maaf. Cara merisetnya itu seperti apa ya Pak? Ada tombol risetnya Pak di aplikasinya. Coba nanti Bapak Pak Ridho buka ya, buka aplikasinya, nanti cari tombol risetnya di atas itu. Ya, itu ada. Nanti ya akan balik lagi dia, akan kembali lagi ke pendaftaran awal seperti itu. Ya, Pak Ridho. Jadi dibuka dulu, nanti dicoba seperti itu. Siap. Ya, SK terbaru ini semester genap ini ya Pak ya, kalau dari kepala sekolah ya Pak ya. Bukan ya, 1 tahun terakhir. Intinya gini aja deh, setahun atau setahun lah, tahun sebelumnya sampai dengan sekarang juga apa-apa. Jadi misalnya nih sekarang kan 2000 semester berapa nih sekarang? 2022 ya. 2022. Nah, 2021 akhir misalnya. Semester kemarin. Nah, itu di-upload aja. Seperti itu. Ya, gitu ya, Pak Ridho. Jadi intinya yang terakhir lah, apa-apa. Siap. Terima kasih Pak Fuad. Yo, sama-sama Pak Ridho, sama-sama. Baik, kita mulai lagi dengan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Desta Wulandari. Silakan Ibu, mute dulu Bu. Belum Bu, masih. Ya. Oke. Silakan Ibu Desta. Ya Bu, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini pertanyaannya tadi sudah ditanyakan oleh Pak Ridho ya Bu. Tapi mungkin bagi saya ini masih bertanda tanya kaitannya dengan SK yang tadi akan diupload. Karena kan sebetulnya saya ini masih guru honorer ya Bu ya. Saya masih guru honorer, jadi SK pengangkatan itu diberikan oleh sekolah itu setiap tahun. Nah, kemudian di setiap semester itu ada SK pembagian tugas. Seperti itu. Jadi nanti SK yang diupload itu yang SK pengangkatan dalam 1 tahun itu atau
SK pembagian tugas di semester genap ini ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya. Bu siapa ini? Tadi Mbak Ibu Desta, Pak. Bu Desta. Dari mana Bu Desta? Oh iya, Pak. Saya dari SMK Negeri 1 Trimurjo, Lampung Tengah. Lampung ya. Ini kebanyakan Lampung nih ya yang bertanya nih, yang provinsi yang lain nih kayaknya belum ya. Baik, nih jadi untuk SK menjawab SK tadi, SK mengajar yang diunggah itu adalah SK dari kepala sekolah yang menyatakan Bapak Ibu masih aktif mengajar pada tahun ajaran berjalan, gitu ya. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi ingin mengetahui Bapak Ibu itu masih aktif mengajar gitu pada tahun ajaran berjalan seperti itu. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya, Bu Desta. Jadi seperti itu. Kami ingin mengetahui Bapak Ibu itu masih aktif mengajar pada tahun ajaran berjalan. Berarti kan yang terbaru nih, seperti itu. Ya, itu saja. Jadi gimana? Kan setiap tahunnya ini kan sudah bulan Maret. Nah, bulan Januari kemarin itu kan mengeluarkan SK pengangkatan untuk 1 tahun. Nah, kemudian di bulan Januari itu juga mengeluarkan SK pembagian tugas. Nah, itu untuk semester. Ya, boleh. Ya, Ibu swasta ya, Bu? Saya di sekolah negeri, Pak, tapi saya Sekolah masih negeri. honorer. Ya. Oh iya, makanya ada pengangkatan setiap tahunnya ya? Iya, betul. Ada keluar SK itu ya? Ya. Itu aja SK mengajar aja, Bu. SK mengajarnya. Ya, gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, Bu, sama-sama. Mbak Dian mana? Baik, nih ada siapa nih yang resen? Bu Irawat, tapi apa nih? Wirawati ya, SMA 17 Jambi. Nah, ini Jambi. Dari tadi Lampung. Coba Wirawati. Di-unmute, Bu. Halo, Ibu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa karena sinyalnya agak jelek pada hari ini. Alhamdulillah bisa. Pak, ini saja saya to the point aja. Dia mau saya tanyakan. Ibu dari terus terang. siapa Ibu ini? Saya Irawati dari Kabupaten Tebo, Pak, Provinsi Jambi. Jambi ya. Oke, silakan Bu Irawati. Ini mohon maaf sebelumnya. Saya jujur, Pak. Ya, saya sertifikasi di Kemenak, Pak. Ya. Tapi saya membantu dari sekolah ini belum ada, di SMA ini saya dari awal sampai sekarang gitu. Jadi saya mau tanya, Pak, apakah status kehonoran saya di SMA 17 itu diperbolehkan untuk ikut ini, Pak? Iya. Oke, ada lagi, Bu? Kemudian ini saya kan belum pernah tahu soal ini, cuman saya baca-baca sedikit lah. Nanti apakah tugas dari ketika kita mengikuti guru penggerak ini
sistemnya online gitu Pak. Maksudnya apa harus gitu tidak bisa kerjakan malam atau gimana gitu Pak. Saya belum tahu sama sekali bagaimana ke depannya. Terima kasih Pak informasinya Pak. Assalamualaikum. Baik Bu Irawati, makasih ya di Jambi ya. Sini Ibu statusnya adalah guru Kemenek ya, Kementerian Agama ya. Namun ditugaskan di sekolah pemerintah daerah ya, di sana ya. Jadi kalau persyaratannya Bapak Ibu, jadi kan loginnya harus mempunyai akun di Dapodik gitu. Jadi untuk PGP, semua PGP untuk login ke dalam aplikasi itu harus mempunyai akun CPKB-nya di Dapodik. Dapodik kita ya, Bapak Ibu ya. Dapodik Kemendikbud seperti itu. Jadi jika Ibu Irawati punya akun di akun Dapodiknya, silakan dicoba ya, Bu Irawati ya. Kemudian untuk pendidikan ini tadi saya katakan bahwa memang sebagai pendidikannya melalui daring Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengganggu program belajar mengajar Bapak Ibu. Jadi untuk program dilakukan di rumah bisa dikerjakan, misalnya ada tugas-tugas dikerjakan di sesi setelah pembelajaran itu bisa seperti itu. Jadi malam bisa, jadi diatur waktunya seperti itu. Ya itu untuk pendidikannya. Tapi kan ini sekarang Ibu jalani dalam seleksi baru di seleksi tahap pertama ini ya. Jadi proses pengangkutan, kemudian selesai. Kemudian nanti akan ada simulasi mengajar, wawancara. Nah untuk pendidikannya seperti itu. Jadi selama 6 bulan itu tidak akan mengganggu program proses belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu, bahkan justru akan membantu program jadi proses belajar mengajar di sekolah. Seperti itu, karena akan menemui masalah atau kendala, Bapak Ibu bisa pecahkan langsung, cari solusinya melalui fasilitator atau melalui pendamping pengajar praktek yang ada. Ya, Ibu, karena akan didampingi itu pastinya. Ibu jangan khawatir seperti itu. Itu aja sih, Bu Irawati. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ini ada yang dari Palembang ini Pak, dari Sumatera Selatan Pak Fuad. Oh iya, biar rata ya. Biar rata. Iya, Ibu Yuliana, kepada Ibu, dipersilakan Bu. Silakan Ibu Yuliana. Suara saya terdengar Ibu? Terdengar jelas Ibu. Ya, oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari SMK Negeri 4 Palembang. Ya. Yang ingin saya tanyakan tuh gini Pak ya. Kalau dilihat dari pendaftarnya itu untuk Sumatera Selatan saja itu ada 5.000 sekian. Khusus Kota Palembang itu ada 1.000 sekian. Kalau boleh tahu itu kira-kira apa ya? Kuota yang akan diterima itu berapa ya Pak? Iya. Ya. Saya rasa hanya itu Pak. Ya, salam kenal Pak dari Kota Palembang. Oh iya. Ya. Makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya Bu, dari Kota Palembang nih. Enak nih di Palembang, saya juga berapa kali ke sana tuh. Iya. Jadi iya Bu, jadi ini ditanyakan juga kuota. Jadi untuk kuota kita tidak melihat di sini ya, dalam pendaftaran awal ini kita merekrut sebanyak-banyaknya ya Bu. Jadi sebanyak-banyaknya sehingga akan mendapatkan benar-benar guru hebat yang ada di provinsi tersebut, kabupaten kota tersebut. Gitu Bu. Jadi silakan saja. Jadi jangan melihat kuotanya dulu. Ya, Bapak Ibu. Jadi daftarkan saja dulu. Oh, saya seorang guru hebat, saya harus mendaftar ini, gitu Bu. Ya, sehingga nanti akan fluktuatif tuh, akan kuota tersebut kalau memang banyak yang guru hebatnya, dia akan berkembang Bu. Seperti itu. Ya Bu ya. Tuh, jadi daftarkan saja Bu. Ibu udah sampai mana di pendaftaran?
baru sampai ke upload data, Pak. Berkas. Oh gitu, dah ya. Nanti tinggal tahap kedua, ya. tahap kedua sign up. Ya, mohon doanya, Pak. Iya Bu, siap Bu. Selamat, semoga sukses ya Bu. Ya, makasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Oke, selanjutnya maaf tadi saya. Ini saya harus nyari nih yang daerahnya harus merata nih. Mana dulu nih ya. Tapi di sini rata-rata hanya nama saja Pak Fuad. Jadi diacak aja ya Pak Fuad ya. Iya, silakan moderator yang moderator ya. Karena waktunya kan terbatas juga, kalau kita jawab semua ya mungkin nggak mungkin terjawab ya. Mungkin yang tidak terjawab bisa buka FAQ-nya yang ada di portal. Di situ ada semua pertanyaan. Baik. Selanjutnya dari Bapak Budi W. Baik, silakan Bapak Budi untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih buat waktunya ya Mbak ya, untuk Bapak juga, untuk moderator dan yang hari ini boleh memberikan informasi buat kami. Ini dari Kota Bandar Lampung. Ada beberapa pertanyaan, tadi sudah ditanyakan sebenarnya. Saya sudah unggah berkas, cuman ada beberapa yang masih belum. Itu di SK, tinggal SK, lalu mengerjakan ISA ya. Yang menjadi pertanyaan tadi memang sudah beberapa sudah dijawab. Untuk SK 1 tahun terakhir ya Pak ya, karena kemarin saya dengar info itu 5 tahun terakhir, dan kemarin saya sudah coba-coba siapkan jadi SK mengajar itu 5 tahun terakhir. Itu yang pertama. Tadi sudah mungkin dijawab, nanti boleh dijelaskan kembali. Jadi cuman 1 tahun terakhir ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkenaan dengan ISAI ya, untuk ISAI apakah itu nanti ada time limit ya Pak untuk mengerjakan? Itu saja yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Baik, Pak Budi ya, Pak Budi. Iya. Pak Budi. Ini ya tadi untuk SK ya, nanti kita coba cari sama-sama ya kan informasinya. Juga seperti itu, kalau melihat dari keterangan di sini kan yang menyatakan Bapak Ibu masih aktif gitu ya. Pada intinya sih kita ingin mengetahui Bapak Ibu masih aktif mengajar di sekolah tersebut gitu. Jadi tidak terputus gitu ya, artinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi masih aktif mengajar pada tahun ajaran berjalan. Seperti itu. Jadi silakan, misalnya Bapak Ibu sudah, Pak Budi ini kebetulan sudah menyiapkan nih 5 tahun terakhir. Silakan aja di-upload. Ya, 5 tahun itu di-upload. Ya, yang penting Bapak Ibu sudah mengunggah. Nanti dalam verval, Bapak Ibu ya, dalam kita memverval, divalidasi kan, diverifikasi nanti data Bapak Ibu. Nah, di situ akan kita informasikan. Misalnya di sini semua berkas, dokumen itu akan diverval oleh kami, oleh panitia ya, ada panitianya ya di PGB. Seperti itu ya Bapak Ibu. Pokoknya sekarang unggah saja, siapkan seperti Pak Budi yang sudah siapkan, silakan aja. Pak Budi selengkap-lengkapnya, istilahnya kan seperti itu ya Pak Budi. Pak Budi melengkapi selengkap-lengkapnya. Seperti itu. Silakan. Untuk Bapak Ibu yang lain juga misalnya sudah mempersiapkan seperti Pak Budi, silakan di-upload semuanya. Seperti itu. Silakan. Ya, jadi kita dari informasinya Bapak Ibu silakan mendaftar dulu, kemudian lengkapi ya semua dokumen
pengisian esai sampai dengan klik, sehingga batas waktunya nanti kita akan tutup registrasinya, Bapak Ibu sudah mendaftar seperti itu. Nanti ini akan diverval oleh panitia seperti itu, nanti akan diinformasikan balik, gitu. Akan diinformasikan kembali kepada Bapak Ibu informasi verbalnya tersebut, seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu Pak Budi, mungkin silakan Pak Budi karena udah menyiapkan, di-upload saja Pak seluruhnya, nggak apa-apa. Baik, sudah cukup jelas Pak Budi ya, jawaban dari Pak Fuad ya, Pak Budi ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Retno Sulistiowati dari Palembang nih sepertinya nih. Kami persilakan Ibu Retno. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Moderator dan Bapak Fuad selaku narasumber. Di sini kami dari SMA Negeri 11 Palembang. Ini pertanyaannya agak menyangkut di saya, ini masih masalah sekitar SK Pak. Jadi saya ini sebenarnya di SMA 11 itu kurang lebih baru 3 bulan. Saya selama ini DPK di swasta. Jadi kalau SK gimana itu Pak untuk 1 tahun pelajaran, apakah kedua SK dari 2 sekolah itu saya masukkan atau SK terakhir saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ini di situ karena hitung baru Pak, jadi saya mungkin kedapatan jam memang tidak banyak Pak. Jadi apakah jumlah jam mengajar itu berpengaruh atau tidak pada pendaftaran guru penggerak? Dan satu lagi nih Pak, kan saya sudah kurang lebih 18 tahun di DPK di swasta nih. Jadi organisasi kemasyarakatan yang ada diisi pada kurikulum vitae dan kegiatannya itu saya kebanyakan dari SMA yang di swasta Pak. Yang di negeri saya belum punya pengalaman. Jadi mohon pencerahannya Bapak, gimana saya ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Retno ya dari Palembang lagi. Oke. Ya Pak. Jadi Bu Retno, saran saya nih ya, nanti kan kita akan diverval oleh panitia juga. Jadi istilahnya Bapak Bu Retno kan baru di negeri Pak. Di negerinya ya. Kita dua-duanya saja di-upload Bu, gitu ya. Dua-duanya. Jadi yang di swastanya di-upload, kemudian di negerinya juga di-upload, supaya nanti yang tim verbal mengetahui. Gitu. Ya, dia mengetahui bahwa oh iya Ibu di swasta terus pindah ke negeri seperti itu. Kemudian untuk organisasi apa namanya mengajar ya. Iya, kemasyarakatan itu Pak. Apa masyarakatnya? Yang ada kegiatan. Itu gimana? Pas ini di-upload saja. Ya. Yang dari swasta Pak. Iya. Oh, gitu. Yang ada Bapak Ibu upload saja seperti itu. Ya. Iya. Itu aja. Makasih Pak. Makasih banyak. Semangat, mudah-mudahan berhasil. Ya, doanya aja Pak ya. Ya, siap. Makasih ya Bu Retno. Ya. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengisi kolom link absensi di kolom chat. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya dari Bapak Eko Trisuroso. Silakan Pak Eko. Di unmute dulu Pak, ini mic-nya, suaranya belum. Ya, silakan Pak Eko. Masuk suaranya Bu ya? Masuk, silakan Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Pak, dari Cilacap, Jawa Tengah, dari SMP Negeri 4 Majemuk. Yang saya mau bertanya yang pertama, yaitu terkait tentang untuk mengikuti guru penggerak. Syaratnya itu nantinya ke depannya adalah untuk sebagai pengawas atau kepala sekolah ya Pak. Itu yang pertama. Nah, sedangkan syarat menjadi kepala sekolah atau pengawas itu kan harus PNS Pak. Nah, bagi kami misalkan yang sudah PNS itu bagaimana? Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, di sini kami kan di SMP itu mengajar per mapel Pak, per mata pelajaran, jadi beda-beda pelajaran. Nanti di guru penggerak ini kita mengerjakan sesuai mapelnya atau kita bergabung dengan guru-guru yang lain yang membahas tentang kepemimpinan, itu seperti itu. Nah, yang ketiga, di sini kita sebagai guru, nah apa namanya ya, untuk hal apa saja yang akan dilakukan, terutama ketika kita melakukan apa namanya itu, ada satu bulan itu saya ketemu dengan guru-guru yang lain, itu seperti itu. Nah, di situ kita membahas apa saja. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, pelaksanaan ini apakah ada tes atau enggak di akhirnya untuk kelulusan ini. Seperti contoh kalau kita ikut PPG, itu kita kan dari awal sampai akhir itu kan hampir sebagian besar membahas mata pelajaran yang kita ambil. Nah, di sini di akhir itu ada pengetahuan seperti ini untuk apa namanya, bergerak di sini kelulusannya seperti apa, itu yang saya tanyakan. Iya, Pak Eko suaranya agak terputus ya, ini sinyalnya ya, gaung. Baik, kita batasi ya Pak Eko ya. Iya, siap. Ada mungkin Pak Eko dari Cilacap ya tadi ya. Ya, dari Cilacap, Jawa Timur. Cilacap ya, iya, ini di luar daerah sosialisasi kita ya, tapi nggak apa-apa. Pak Eko Trisuroso, terima kasih atas pertanyaannya ya tadi ya. Ya, jadi arah daripada program guru penggerak adalah menjadi instructional leader gitu ya. Jadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pelajaran baik sebagai apa, dia harus, tadi yang saya katakan, dia harus bermitra dengan kepala sekolah sehingga dia mampu nanti menggerakkan komunitas pendidikan yang ada di sekolahnya, seperti itu. Kemudian bermitra dengan pengawas sekolah, ya akan menjadi leader atau pemimpin pembelajaran yang ada di wilayahnya, seperti itu. Jadi pemimpin pelajaran memang arahnya nanti PGP ini diarahkan menjadi pengawas sekolah, kepala sekolah, atau praktis pengajaran ya, masih pendidikan, seperti itu. Jadi arahnya. Namun di sini kan sebagai kepala sekolah itu jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai kepala sekolah, seperti itu. Nah, syarat-syaratnya misalnya dia harus menjadi kepala sekolah, salah satu syaratnya adalah menjadi guru penggerak, seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah dan sudah menjadi guru penggerak, itu sudah layak, bisa dicalonkan, bisa dijadikan kepala sekolah. Ya, seperti itu. Jika semua persyaratan menjadi kepala sekolah itu terpenuhi, seperti itu Pak Eko, seperti dalam Permendikbud Ristek dan Teknologi nomor 40 tahun 2021 itu ya, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.
itu kan persyaratannya di situ ada. Mungkin Pak Eko juga sudah membaca dari Permendikbudnya. Kemudian bergabung di untuk ininya ya, pendidikannya ya. Tadi banyak membicarakan tentang pendidikan guru penggerak, apa saja yang diajarkan di sana, kemudian apakah ini bergabungnya dengan guru yang lain, tidak satu mapel atau per mapel. Jadi yang diajarkan dalam pendidikan guru penggerak ini tidak membedakan mapelnya Bapak Ibu ya, tidak membedakan jenjang, tapi di sini bergabung dengan guru lain tentunya. Namun kan pembahasan nanti pendidikannya ini ada modul-modul yang akan dibahas ya. Modul-modulnya sampai dengan 6 bulan ke depan itu Bapak Ibu bisa baca di dalam portal guru penggeraknya. Pak Eko silakan lihat ya di dalam portalnya, dibuka, di situ akan ada informasi mengenai pendidikannya. Apa saja struktur programnya selama 6 bulan, di situ juga sudah ada. 300 JP-nya juga sudah ada. Jadi Pak Eko ini sepertinya berminat sekali, sehingga menanyakan sampai ke detail pendidikannya. Jadi Pak Eko daftar dulu, lulus dulu sampai dengan seleksi tahap 1 dan kedua ini, sehingga nanti Pak Eko akan merasakan sendiri. Ya, sebagai guru penggerak, akan merasakan sendiri jika lulus sampai ke pendidikan guru penggeraknya. Nanti Pak Eko akan merasakan di situ. Ya, kalau sekarang kan masih meraba-raba, masih bertanya-tanya. Ya. Jadi Pak Eko daftar dulu, lulus dulu seleksi 1 keduanya ini, nanti Pak Eko akan dapatkan itu yang menjadi pertanyaan Pak Eko ini. Ya, jadi pertanyaan itu juga sudah ada Pak Eko di FAQ-nya. Jadi Pak Eko silahkan membuka informasi yang ada di dalam portal guru penggerak. Ya Pak Eko ya, makasih atas pertanyaannya. Semoga Pak Eko lulus ya sampai ke pendidikan, sampai menjadi guru penggerak. Tapi pastikan Pak Eko jika Cilacap atau kabupaten kota Pak Eko sebagai daerah sasaran di angkatan ke-7 ini ya Pak Eko, seperti itu. Bisa aja Mbak Dian. Ya, baik. Terima kasih Pak Fuad. Baik, ini banyak sekali yang ingin bertanya ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan yang hampir sama, kita skip aja dulu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ini. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Raila Tina. Silakan Ibu Raila. Maaf Bu, itu mic-nya di unmute dulu Bu. Ya, silakan Bu Raila. Terima kasih Bu ya. Iya. Ini Pak, materi hari ini kan masuknya terlambat. Jadi ada pembagian dari materinya untuk dijelaskan dengan teman-teman atau hanya mendengarkan hari ini saja Pak? Ada link untuk dibagikan kayak itu Bu? Link materinya? Link materi. Iya Pak. Nanti panitia ya. Ada nanti ada di chat ya. Nanti ada kita kan ada grup. Nanti rekaman ini kita info juga. Oh gitu, ya. Ya. Itu Bu Relitina ya dan Bapak Ibu yang lain. Jadi, Bu Relitina udah membuka belum portalnya guru penggerak? Ya, sudah Bu. Sudah. Nah, coba di sana. Ya, informasi itu ada ya Bu. Coba Ibu buka saja, video-videonya pun juga ada. Mungkin itu lebih memudahkan ya. Dengan beberapa video, kemudian juga tata cara pendaftaran, informasi-informasi
yang tadi yang dalam sosialisasi sebelumnya itu pasti ada di portal tersebut. Ya Bu Raila Tina, Bu buka aja dulu portalnya, cari informasi di situ sebanyak-banyaknya. Itu ya Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Raila Tina. Selanjutnya dari Ibu Winarni dari Tanggamus nih, dari Lampung. Ibu Winarni. Ya, silakan Ibu Winarni. Maaf, Ibu suaranya tidak terdengar walaupun sudah di-unmute. Bu, maaf suaranya tidak terdengar, mungkin ini dulu ya, diperbaiki dulu ya Bu, volume suaranya di laptopnya. Selanjutnya itu dari Ibu Swesti Rahmawati. Ibu Swesti. Ya, silakan Bu Swesti. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya ini untuk kegiatan guru penggerak ini, apakah benar itu merupakan salah satu syarat untuk mengajukan penyetaraan pangkat atau golongan untuk guru sertifikasi di swasta? Kebetulan saya guru swasta Ibu. Jadi kemarin sempat dapat kabar katanya kalau mau ngurus untuk penyetaraan golongan itu harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Itu aja Ibu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Swesti. Silakan Pak Fuad. Baik, Ibu siapa tadi? Swesti Rahmawati. Swesti. Jadi kita ini sebenarnya sosialisasi dulu ya. Ini mengenai program guru penggerak. Nah, ini kita mengajak kepada 3 provinsi yang ada di daerah sosialisasi kami untuk sebanyak-banyaknya mendaftar sebagai guru penggerak dulu. Tadi yang Ibu tanyakan ini kan di luar sebenarnya ya, di luar dari konteks kita bersosialisasi sebagai program guru penggerak ini. Jadi itu saya juga belum pastikan, tapi karena regulasinya kan masih belum ada. Nanti kalau regulasi ada resminya, nah kita sama-sama ya di situ nanti mungkin regulasi seperti apa. Gitu ya, Bu. Jadi Ibu fokus dulu mendaftar sebagai seorang guru penggerak. Itu ya, Bu. Itu jawabannya, Bu Dian. Ya. Baik Pak. Ini sebelum pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu jangan lupa di kolom chat sudah ada link absen, untuk absen terlebih dahulu Bapak Ibu. Biar kehadiran Bapak Ibu kita bisa tahu. Baik, selanjutnya itu pertanyaan dari Ibu Retna Mutiaratih. Pada Ibu, dipersilakan. Mas, ini silakan Ibu Retna. Ya Ibu. Ya silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya mau izin bertanya ini Ibu ya. Kemarin kan saya udah mengikuti CKS yang untuk 2002 ini. Jadi kemarin kami Kabupaten Lahat. Jadi CKS tahun 2002 ini, jadi kami diharuskan untuk mengikuti CGP angkatan ke-7 ini. Nah, yang saya tanyakan, apabila kami tidak lulus CGP tahun angkatan 7 ini, apakah kami CKS ini bisa mengikuti kembali CGP selanjutnya? Itu, apakah kami bisa mengikuti kembali CGP berikutnya, Pak?
ketika kami tidak lulus CGP di Angkatan 7 ini, Bu. Mohon pencerahannya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retna ya, Bu Retna dari Lahat, Sumatera Selatan. Ini sudah dicalonkan sebagai calon kepala sekolah ya. Bu Retna, jika tidak lulus, dan Bapak Ibu yang ada di sini, jika tidak lulus, ya Bapak Ibu bisa mendaftar kembali. Namun dipastikan daerah sasaran, daerah Bapak Ibu menjadi daerah sasaran di angkatan berikutnya, seperti itu. Bagaimana mengetahui daerah sasaran yang berikutnya? Bapak Ibu silakan buka portal. Ya, Bapak Ibu, informasi nanti terbaru mengenai angkatan selanjutnya, angkatan 8, 9, angkatan 8, itu Bapak Ibu silakan buka di portal. Boleh dipastikan bahwa daerah Bapak Ibu menjadi daerah sasaran pada program penggerak di angkatan tersebut gitu. Jika tidak menjadi daerah sasaran ya tidak akan bisa mendaftar karena aplikasinya disesuaikan berdasarkan daerah sasaran seperti itu. Itu ya Bu Retna. Iya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sukses lanjut sampai dengan sebagai guru penggerak Bu Retna. Amin. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Mujiati. Silakan Ibu Mujiati. Bu Muji. Mungkin kemudian pertanyaan dari Ibu Mardiah Kustianingsih. Ibu Mardiah, silakan. Maaf Bu, di-unmute dulu Bu. Suaranya belum terdengar. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tertarik sekali ikut guru penggerak karena di sekolah kami banyak sekali guru penggerak yang empat guru penggerak yang memberikan ide-ide baru terhadap sekolah. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti guru penggerak ini sama tujuannya dengan sekolah penggerak sehingga saling menuju tujuan yang sama. Jadi apakah menjadi sekolah penggerak itu nantinya semua gurunya harus guru penggerak juga. Nah, yang kedua, untuk pengisian biodata itu ada organisasi-organisasi kependidikan yang diikuti. Nah, itu organisasi misalnya MGMP Kabupaten dan sebagainya. Apakah itu boleh diikut sertakan di sana? Kemudian untuk kegiatan sukarelawan, di situ saya lihat kemarin itu ada lembaganya. Misalnya kegiatan sukarelawan itu tidak dinaungi oleh suatu lembaga, apakah boleh dimasukkan di sana? Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mujiati, terima kasih ya. Jadi, Bu Mujiati dari mana ini? Ibu Mujiati dari Lampung, Pak. Oh, dari Lampung. Ya, oke. Tadi Dari Lampung nih, sepertinya Lampung nih banyak ini ya. Pak Fuad, maaf tadi sebelumnya pertanyaan dari Ibu Mardiah Kustianingsih. Iya, Pak. Oh, ini Mardiah, Bu Mardiah ya? Iya, nanti selanjutnya Bu Muji. Oh, gitu. Iya, tadi Bu Muji belum siap, Pak. Jadi sekarang baik. Bu Mardiah ya, maaf ya Bu Mardiah. Baik, jadi untuk program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Di sini kan ada program utamanya juga program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan program organisasi penggerak. Jadi untuk program guru penggerak itu tadi bahwa guru-guru diharapkan menjadi instructor leader.
leader ya, sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian kalau di sekolah penggerak, di sini sekolah penggerak adalah dia sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, ya, sehingga sekolahnya nanti akan melangkah 1 atau 2 tahap lebih maju, itu yang diharapkan. Nah, jadi di sekolah penggerak ini, Bapak Ibu, jadi ini kita saya agak menjelaskan ke sana nih, jadinya karena ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi sekolah penggerak ini yang dites adalah, yang diseleksi adalah kepala sekolahnya, tentunya ya, bukan sekolah. Jadi kepala sekolahnya. Nanti kepala sekolahnya itu akan menularkan kepada komite pembelajarannya. Jadi komite pembelajaran itu ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, ada guru yang ada di situ sebagai komite pembelajaran. Nah, ini yang akan kita bimtekkan istilahnya, kita diklatkan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang, jadi program guru penggerak ini, nah ini ditujukan kepada tadi yang persyaratan yang ada sebagai guru yang mempunyai pengalaman, guru yang masih mempunyai masa mengajar 10 tahun seperti itu, di syarat-syaratnya seperti itu. Jadi ditujukan kepada guru. Nah, tentunya jika ada guru yang ada di sekolah penggerak itu juga itu lebih baik seperti itu ya. Jadi tapi sasaran, insya Allah ini sasarannya juga akan berbeda ya, Bapak Ibu. Jadi sasaran daerahnya di sekolah penggerak dengan guru penggerak itu nanti akan berbeda. Tapi jika ada di situ sekolah penggerak, kemudian dia di sekolah itu menjadi guru ada guru penggeraknya, itu jauh lebih baik seperti itu. Tapi ya mungkin tidak semua sekolah itu guru-gurunya menjadi guru penggerak. Ya, itu diarahkan nanti. Jadi kemungkinan semuanya juga akan menjadi guru penggerak. Tapi dalam waktu dekat ini mungkin kita juga punya step-stepnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dari tahapan angkatan sekarang ini nanti sampai dengan angkatan tahun 2024 tuh sampai kita akan menjadikan guru penggerak sebanyak kurang lebih ada 10.000, 50.000 lebih ya, seperti itu. Jadi akan ada step-stepnya, Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang Pak Bu Diati konsen aja kita untuk meneruskan dari proses pendaftaran sampai dengan seleksi 1, 2, kemudian nanti pendidikan guru penggeraknya setiap angkatan seperti itu. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya ini akan lebih baik di sekolahnya, di gurunya, seperti itu semuanya. Jadi program Merdeka Belajar ini ya, ini akan menggerakkan seluruhnya komponen-komponen pendidikan, baik yang ada di lingkungan sekolah, guru sekolah, kemudian pengawas sekolah, sampai dengan organisasi-organisasi, sampai dengan di luar sekolahnya itu kita gerakkan semuanya. Sehingga tujuan utamanya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah kembali kepada peserta didik atau murid. Semuanya berfokus kepada murid, seperti itu. Ya, tujuannya semuanya berfokus pada murid, baik guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, dinasnya, sampai dengan organisasinya, semuanya tujuannya ke sana. Itu ya, Bu, hati-hati. Dan Bapak Ibu yang lain, semoga ini bisa mencerahkan, kemudian juga bisa menambah wawasan bahwa tujuan kita sosialisasi kali ini, Bapak Ibu, di 3 provinsi yang ada di bawah sosialisasi kami bisa mendaftar sebanyak-banyaknya. Itu ya, Bapak Ibu ya.
Tuh Mbak Dian, terima kasih. Ya, baik Pak Fuad. Ini Ini udah tadi ini ya, 350 ya. Mungkin gimana? sudah Bapak Ibu, dicukupkan saja. karena saya juga nggak bisa menjawab seluruhnya ya. Kita juga karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi mungkin untuk informasi yang Bapak Ibu tanyakan, mungkin itu juga ada jawabannya di dalam FAQ. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka portal FAQ yang ada di aplikasi Guru Penggerak. Ya, di situ pasti akan ada jawaban dari pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Seperti itu. Itu Mbak Dian. Ya, baik. Terima kasih Pak Fuad atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh para guru-guru di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada closing statement ini dari Pak Budi. Kami persilakan Pak Budi untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Dian Tetra, terima kasih Bapak narasumber, Bapak Fuad Hasan. Seperti yang disampaikan beliau, mungkin keterbatasan waktu ya, karena kita sudah 2 jam memasuki tahap sosialisasi kedua ini, tapi kita dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tetap masih membuka pendampingan terkait membantu Bapak Ibu di 3 provinsi, khususnya untuk sasaran di Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan. Kami tetap membuka, ada WA Group yang nanti kita mungkin bisa sampaikan, dan mungkin kami juga apabila memungkinkan ada anggaran yang mencukupi, kita akan lakukan coaching klinik mendampingi Bapak Ibu untuk melakukan submit pendaftaran ke lokasi, tapi mungkin nanti diinfokan, dan tempatnya juga mungkin tidak bisa semua. Dan sampai 15 April nanti kita pasti akan mendampingi terkait tata cara pendaftaran agar Bapak dan Ibu bisa sukses submit di program Guru Penggerak Angkatan 7 ini. Jadi secara data, kemudian banyak peminat pendaftar guru penggerak ini dari daerah perkotaan di provinsi. Oleh sebab itu, kami membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk kabupaten-kabupaten untuk bergabung di program guru penggerak ini, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus selalu mengajak para guru-guru terbaik bangsa untuk menghadirkan perubahan nyata bagi pendidikan Indonesia dengan mendaftar menjadi guru penggerak. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Jadi guru penggerak untuk tidak ragu dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan pembelajaran yang merdeka. Tentunya hal serupa sejalan dengan keinginan yang sama, yaitu untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, permohonan maaf dari kami apabila ada hal-hal yang belum semuanya bisa kami jawab. Mungkin ada helpdesk-nya juga dari kami terkait program guru penggerak. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengakses di FAQ, artinya pertanyaan yang sering ditanyakan pada umumnya. Terkait mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan, apabila di pertanyaan sosialisasi pertama kemarin kan gimana kalau ada program PPG tapi ikut juga di program guru penggerak.
kami sarankan sih memang Bapak Ibu harus memprioritaskan di mana Bapak Ibu ingin mengikuti yang mana terlebih dahulu untuk program dari kami. Jadi takutnya apabila Bapak Ibu tidak konsentrasi dalam mengikuti program-program untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu, akhirnya programnya menjadi tidak efektif. Jadi bisa Bapak Ibu pilih untuk mana yang lebih prioritas terlebih dahulu untuk Bapak Ibu ikuti. Dan kemudian terkait secara aplikasi, walaupun sasaran pada Angkatan 7 ini tidak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung, tapi silahkan secara sistem kami tidak memblok untuk Bapak Ibu yang di luar sasaran ke 42 kabupaten kota bisa mendaftar juga. Jadi nanti kita akan pantau secara sistem aplikasi. Jadi terima kasih banyak, baik itu kepada Bapak narasumber, Bapak Ibu guru yang telah mengikuti sosialisasi kedua ini, dan juga tidak lupa kepada para panitia. Baik, sampai berjumpa. Semoga Indonesia semakin maju pendidikan dan kualitas guru serta siswa-siswinya. Saya kembalikan dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada Bu Dian dan teman-teman. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Budi atas closing statement-nya. Mungkin dari Pak Fuad ada closing statement, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Dian. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting ini. Ini data terakhir tadi hampir 400 ya, 426 peserta yang hadir. Alhamdulillah. Jadi antusias tadi yang data-data yang kami berikan semoga bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sampai dengan ke pengiriman berkas. Jadi kami harapkan di 5 hari ke depan Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan. Jadi program proses di seleksi tahap 1 dan kedua ini. Dan harapan yang besar dari kami semoga Bapak Ibu tetap semangat. Bapak Ibu menjadi salah satu menjadi kandidat, menjadi peserta dalam program di Angkatan 7 ini. Insya Allah, sehingga provinsi di 3 provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi, apa yang diharapkan dari tujuan program ini menjadi terlaksana di 3 provinsi tersebut. Saja, terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang telah antusias dalam hadir dalam semua meeting ini. Itu Mbak Dian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fuad atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, kita sudah di ujung acara, di penghujung acara. Mari kita ucapkan alhamdulillah karena acara berjalan dengan baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fuad sebagai narasumber kita pada siang sampai sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Yaswardi MSI selaku Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Terima kasih kepada Ibu Dr. Reni Yunus MM, pada Pak Ahmad Budi Dharma Eskom MM, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia penyelenggara Pokja Data, Publikasi dan Komunikasi, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat, Dinas Pendidikan Provinsi, Kota dan Kabupaten, LPMP Provinsi, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang telah mengikuti acara coaching klinik program Guru Penggerak Angkatan 7, Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung sampai dengan selesai. Saya Dian Tetrayuni, mohon pamit undur diri, bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat
dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap patuhi protokol kesehatan dan salam untuk keluarga tercinta di rumah. Saya ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Cakep. Salam undur diri dari saya untuk Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fuad, Pak Budi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Saya izin pamit ya, izin live ya.